Oke, tadi, udah 5, sekarang tinggal 5 lagi, saya lanjutkan dengan cepat. Nah, kemudian yang teman-teman pasti tahu formation evaluation, ini alat utamanya adalah logging. Logging itu record data-data di bawah permukaan dengan kedalaman, gitu ya. Jadi setelah alat kita turunkan, jadi sembari dia menurun, dicatat terus ya, setiap detik, setiap 1/10 detik gitu dia catat, terus titik-titiknya, terus dia tarik lagi ke atas. Setelah kita, dapatkan alatnya, kita download datanya, kemudian kita plot. Setelah diplot, hasilnya kira-kira seperti ini. Nah, untuk formation and evaluation ini bukan tugas utama reservoir engineer, tapi petrofisis. Ini biasa dilakukan oleh teman-teman kita jurusan geologi. Nah, tapi seorang reservoir engineer juga perlu tahu gitu, ini pembacaannya seperti apa. Nah, ada banyak log yang dilakukan untuk diturunkan ke dalam sumur, semuanya penting. Nah, ada kaliper, gamma ray, SP, spontaneous potential, resistivity, density, neutron, dan sonic. Ini masing-masing ada penggunaannya. Kaliper itu untuk mengetahui struktur atau lubang sumur kita itu seperti apa. Gamma ray dan spontaneous potential untuk mengetahui reservoirnya itu apa. Ya, di bagian kedalaman berapa yang bisa menampung minyak dan gas. Resistivity ini untuk bisa membedakan mana zona minyak dan mana zona water atau zona hidrokarbon dan mana zona air. Density dan neutron kita bisa lebih detail lagi, kita bisa membedakan mana gas, mana minyak, mana water. Nah, ini seorang petrofisis harus bisa. Dan terakhir sonic. Sonic log itu gunanya untuk menentukan porositas dan sifat mekanik dari batuan. Nah, kira-kira seperti ini hasilnya setelah dianalisis ya. Jadi untuk gamma ray, di sini kita bisa membedakan kalau bagian atas gamma ray-nya tinggi, ini kemungkinan bukan reservoir, dia kemungkinan besar dia shale. Tapi kalau gamma ray-nya rendah seperti ini, kemungkinan besar dia itu sand atau pasir atau batu gamping atau karbonat. Karbonat dan sandstone itu adalah kandidat dari reservoir. Jadi mungkin reservoir kita ada di sini. Nah, kemudian kita juga overlay, kita dampingkan dengan resistivity atau ILD. Nah, di sini resistivity yang tinggi menunjukkan hidrokarbon. Jadi dia bisa tahu, oh ternyata hidrokarbon saya kemungkinan besar di kedalaman sini. Kemudian dengan menggunakan neutron dan density, bisa dilakukan lagi analisa yang lebih detail sampai diperoleh gas zone. Jadi dia ada crossover antara neutron dan density. Kemudian di bawah gas zone, ada oil zone, dan terakhir ada water. Nah, jadi dengan pembacaan seperti ini, sama ini juga menggunakan software ya, mungkin terutama Techlog dari Schlumberger, dan ada juga merek-merek lain, dilakukan oleh petrofisis, dan kita bisa berdiskusi dengan mereka. Kalau saya tahu minyak saya di bagian sini, maka saya akan melakukan perforasi di bagian sini. Saya tidak mau perforasi di zona air, saya tidak mau perforasi di zona gas, saya mau memperforasi di zona oil. Jadi kita akan berdiskusi, reservoir engineer, geologist, petrofisis, dan production engineer berdiskusi untuk menentukan kita perforasi di mana, kita ledakkan, kita lubangi sumur itu di bagian mana. Misalnya di bagian tengah, kita bisa memproduksi minyaknya.